misalnya keluar di ujian sekolah ya. Kakak sudah menyediakan 45 soal untuk kita pelajari, bakal kita bahas satu persatu. Ini adalah soalnya, bisa kalian lihat di sini terdapat 40 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian ya, 5 uraian. Kemungkinan tidak semuanya bakal kita bahas dalam satu video ini. Mungkin kita akan bahas 10 soal terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita bahas soal-soal itu. Di sini kakak sudah menyediakan soal dalam bentuk PowerPoint ya, agar memudahkan kalian untuk mempelajarinya juga dan untuk melihat materi ini di konten kakak. Oke, langsung saja kita mulai. Soal yang pertama. Soal yang pertama adalah perhatikan ciri-ciri ruang di permukaan bumi berikut. Yang pertama, daerah kars yang berbatuan. 2. Tidak banyak memiliki sumber air. 3. Banyak terdapat gua di bawah tanah. Berdasarkan kondisi tersebut, pemanfaatan ruang yang paling tepat dalam rangka proses adaptasi manusia sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup adalah, di sini ada 4 pilihan ya. Option A, membuka industri penggalian pertambangan batuan dan pasir. Yang B, membuka pusat pertokoan dan belanja bagi masyarakat sekitar. Option C, membuka lahan pertanian dan perkebunan tanaman atau komoditas untuk sehari-hari seperti padi, jagung, serta sayur-sayuran. Dan option D, membuka kawasan wisata kars sebagai upaya membuka lapangan pekerjaan masyarakat sekitar. Menurut kalian jawabannya apa? Sudah tahu ya jawabannya ya? Jawabannya adalah D, yaitu membuka kawasan wisata kars sebagai upaya membuka lapangan pekerjaan masyarakat sekitar. Kenapa kok nggak pilih option yang A, membuka industri penggalian pertambangan batuan dan pasir? Untuk membuka industri penggalian pertambangan batuan dan pasir ini cocok untuk wilayah-wilayah yang dekat dengan aktivitas gunung berapi. Biasanya di sekitar, kalau di tempat tinggal saya yaitu di daerah Gunung Merapi ya, di sana banyak berkembang industri-industri penggalian pertambangan batuan dan pasir karena erupsi dari Gunung Merapi itu memberikan banyak tambang alam yaitu berupa batuan dan pasir. Option B, membuka pusat pertokoan dan belanja bagi masyarakat sekitar. Nah, kalau ini cocoknya adalah di wilayah perkotaan yang mayoritasnya di situ masyarakatnya bekerja di sektor industri. Karena di sektor industri mereka akan membutuhkan bermacam-macam kebutuhannya. Di situ cocok sekali untuk membangun pertokoan dan pusat perbelanjaan. Kalau yang C, membuka lahan pertanian dan perkebunan tanaman atau komoditas untuk sehari-hari seperti padi, jagung, serta sayur-sayuran. Ini cocoknya untuk wilayah dataran tinggi karena menanam jagung serta sayur-sayur itu merupakan ini lebih cocok untuk ketinggian wilayah yang di bawah 1100 meter di permukaan laut. Biasanya cocok untuk menanam jagung dan sayur-sayuran. Dan jawaban untuk option pertama yaitu membuka kawasan wisata kars sebagai upaya membuka lapangan pekerjaan masyarakat sekitar. Ini contoh real di sini yang bisa kalian lihat. Ini kalau yang banyak kawasan wisata kars yaitu di daerah Gunung Kidul, karena di sana wilayahnya banyak terdapat gua di bawah tanah karena struktur tanah di daerah Gunung Kidul itu mayoritasnya yaitu berupa batuan kapur dan banyak gua di bawah tanah, dan di sana banyak
membuka juga kawasan wisata ya, yang berupa wisata Kars di situ untuk mengembangkan potensi kekayaan masyarakat sekitar sana. Oke ya. Lanjut lagi ke nomor 2. Soal untuk nomor 2, Bu Meti sekarang lebih sering berbelanja kebutuhan sehari-hari di minimarket baru yang dekat dengan rumahnya daripada di pasar yang berada di tengah kota. Faktor utama yang mempengaruhi interaksi tersebut adalah option A, yaitu kemudahan transfer, yang B, kesempatan antara, C, saling melengkapi, D, memenuhi kebutuhan. Masih ingat nggak ini materi kelas berapa? Kalau kalian ingat, ini adalah materi pertama kelas 7 ya, materi pertama kelas 7. Di sini tentang interaksi ya. Kira-kira jawaban dari kalian apa? Tentu saja kalian sudah tahu ya jawabannya ya, karena adik-adik lebih pintar ya sekarang. Oke, jawaban untuk nomor 2 ini adalah B, yaitu kesempatan antara. Ada 3 teori ya, atau 3 di interaksi sosial kelas 1. Di situ ada 3 macam hubungan. Di sini sudah saya petakan. Ini contohnya ada 3 lingkaran. Di sini lingkaran yang pertama adalah wilayah A, lingkaran kedua ini adalah wilayah B, dan lingkaran ketiga adalah wilayah C. Wilayah A, surplus sayuran minus ikan. Wilayah B, surplus ikan minus sayuran. Wilayah C, surplus ikan minus sayuran. Kira-kira apa yang kalian lihat dari 3 lingkaran ini? Perbedaannya apa? Sudah tahu ya? Ya, di sini wilayah A sama wilayah B dulu. Wilayah A ini surplus sayuran, banyak sayuran, dan minus ikan, berarti sedikit ikan. Kita asumsikan di sini wilayah pegunungan ya, atau wilayah dataran tinggi. Sementara wilayah B itu banyak ikannya, sedikit sayuran. Kira-kira tempatnya mana kira-kira? Sebagai contoh yaitu wilayah pesisir ya. Adanya adanya kekurangan dan kelebihan membuat 2 wilayah ini melakukan interaksi, yaitu interaksi apa? Yaitu tentang tadi yang option ini, karena jawaban yang mesti salah nih yang D itu bukan merupakan teori dari ketiga itu. Teori ketiga yaitu ada kemudahan transfer, kesempatan antara, dan saling melengkapi. Ya, antara A dan B ini kan mereka saling melengkapi. Di sini teori yang A dan B ini adalah saling melengkapi, yaitu saling melengkapi kekurangan masing-masing daerah. Itu teori yang pertama. Kalau yang di jawaban itu adalah kesempatan antara. Ini bakal kita jawab. Sekarang yang C ya. Wilayah C, surplus ikan minus sayuran. Di sini surplus ikan seperti B sama ya, surplus ikan dan minus sayuran juga. Tetapi perbedaannya dengan B, yang C itu karena ini ada garis panah yang tidak putus, berarti jaraknya dekat. Nah, sekarang kalau kalian di kota A, di pegunungan, kira-kira ada 2 tempat di sini. 2 tempat, yang satunya jauh, yang satunya dekat. Kira-kira kalau kalian suruh untuk bertransaksi, enakan yang dekat apa yang jauh, tetapi bahan yang dijual pun sama? Nah, jelas kalian akan memilih yang dekat, kualitas barangnya sama. Jelas sekali. Nah, di sini adalah teori yang memilih itu antara kota B ke lingkaran B dan lingkaran C ini, yaitu teori kesempatan antara, yaitu kesempatan memilih potensi yang lebih mudah menjangkaunya dan kualitasnya sama. Yang saling melengkapi tadi ya, yang wilayah A sama wilayah B contohnya, yaitu adanya kekurangan dan kelebihan, mereka saling melengkapi. Dan masih satu lagi yaitu kemudahan transfer. Kemudahan transfer ini yaitu berkaitan dengan
biasanya tipe soalnya ya, kalau kemudahan transfer itu berkaitan dengan transportasi untuk menjangkau suatu wilayah. Biasanya contohnya gini, kalian ingin membeli suatu barang, tetapi karena terkendala suatu kendaraan tidak sampai ke wilayah tersebut, transportasi tersebut terlalu susah, kalian lebih memilih membeli barang di tempat yang transportasinya bagus tapi harganya agak mahal sedikit. Tapi kalian biasanya memprioritaskan untuk membeli barang yang kemungkinan agak mahal sedikit tetapi bisa dijangkau oleh ke kendaraan. Biasanya itu nanti tipe-tipe soal yang tentang mengenai kemudahan transfer ini. Oke, lanjut lagi ke nomor 3. Ini sebenarnya nomor 3 ya, sebentar ya. Nomor 2 sudah, nomor 3. Soal nomor 3. 2/3 wilayah Indonesia adalah lautan. Aktivitas ekonomi yang dapat dikembangkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah A. Pertanian, B. Perikanan, C. Perkebunan, D. Pertambangan. Jawabannya apa? Adik-adik, jelas banget ya, kalian mesti tahu jawabannya karena ini pertanyaannya cukup mudah ya. Jawabannya adalah ya, perikanan. Karena di sini sudah ada petunjuk yaitu 2/3 wilayah Indonesia adalah lautan. Jadi petunjuk ini membuat pertanyaannya mudah dijawab ya, karena 2/3 wilayah Indonesia itu adalah berupa laut, ya penghasilan paling banyaknya yaitu adalah perikanan. Walaupun pertanian di Indonesia juga lumayan berkembang juga karena wilayahnya termasuk lahannya yang subur-subur. Tapi di sini di pertanyaan ini jawabannya adalah perikanan. Kecuali pertanyaannya itu di sini menjelaskan mengenai tanaman, tentang kesuburan tanah, itu kemungkinan nanti jawabannya bisa pertanian. Ya, udah jelas. Nomor 3 kita skip, lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 4. Ini biasanya sering keluar simbol-simbol peta. Ini back to materi kelas 7 lagi. Soal nomor 4. Penggunaan simbol linier pada peta topografi menggambarkan daerah tersebut adalah ini ya. Simbol di peta seperti ini menunjukkan apa kira-kira? A. Perairan, B. Pegunungan, C. Jalan setapak, dan D. Dataran rendah. Apa kira-kira? Ya, jawabannya di sini adalah yang tepat, yaitu adalah C, yaitu jalan setapak. Mengapa jalan setapak? Kita lihat tabel berikut ini. Lihat ya. Nah, di sini ada berbagai simbol ya di peta ya. Di sini ada landform, rock and boulders, water and marsh, vegetation, man-made feature, dan special features. Di sini special features juga dikeluarkan di soal. Untuk soal ini adalah simbol linear ya, yaitu berupa garis ya. Di sini ada batas kota, batas provinsi, jalan setapak ya. Nah, di sini simbol ini biasanya digunakan untuk digunakan untuk mengetahui suatu wilayah. Di situ ada kenampakan alam berupa jalan dan untuk ini batas kota, jalan, dan batas wilayah di sini. Nah, jadi di sini simbol ini lebih tepatnya untuk menggambarkan jalan setapak kalau soal ini. Kalau perairan itu biasanya simbolnya itu berupa yang tadi. Di sini ada water and marsh. Di situ simbol-simbolnya berupa ada danau, ada perairan, sungai. Biasanya dilambangkan dengan simbol danau. Simbol danau itu seperti ini. Sama kalau river sungai itu biasanya seperti jalan setapak ini tapi warnanya beda.
Untuk pegunungan biasanya simbolnya itu segitiga ya, segitiga merah, segitiga hitam. Untuk daratan terendah, daratan tinggi biasanya simbolnya warna, yaitu dari warna kuning, hijau sampai ke abu-abuan, kecoklat-coklatan ya. Soal selanjutnya, nah di sini soalnya mengenai hujan. Kalian lihat gambar berikut ini. Di sini ada gambar hujan frontal ya. Ini adanya pertemuan massa udara panas dan massa udara dingin. Nah, namanya hujan frontal. Nanti bakal kakak terangkan hujan frontal. Soalnya daerah front pada gambar tersebut merupakan A. daerah yang terdampak hujan, B. daerah yang tidak terdampak hujan, C. daerah pertemuan massa udara panas dan massa udara dingin, D. daerah massa udara panas yang bertolak belakang dengan massa udara dingin. Akan saya jelaskan mengenai hujan frontal dulu. Jadi di sini kakak sudah membuat jawabannya. Kalau di sini jawabannya adalah C, yaitu daerah pertemuan massa udara panas dan massa udara dingin. Nah, di sini hujan frontal itu sendiri adalah hujan jenis ini bisa terjadi karena adanya pertemuan antara massa udara yang dingin dan suhu yang rendah dengan massa udara yang panas dan suhu yang tinggi. Saat bertemu, suhu udara yang rendah dan massa udara yang dingin lebih berat daripada suhu tinggi dan massa udara yang panas, menyebabkan uap yang dibawa udara dingin jatuh dengan lebat di atas permukaan bumi. Biasanya perbedaan kedua massa tersebut bertemu di bidang front, yakni salah satu tempat yang paling mudah terjadi kondensasi dan pembentukan awan. Itulah mengapa nama hujan ini adalah hujan frontal. Jadi adanya pertemuan udara panas dan udara dingin itu menimbulkan hujan. Itu disebut sebagai hujan frontal. Nah, di sini pertanyaannya, daerah front pada gambar ini yaitu menunjukkan adanya pertemuan udara, massa udara panas dan massa udara dingin. Jawabannya adalah yang C. Oke. Kita pelan-pelan saja menjelaskannya biar kalian paham. Bila nanti kalian kakak menjelaskannya terlalu cepat, nanti kalian bisa request saja di komentar ya. Untuk materi mungkin kakak membahas soalnya 10 soal dulu. Nanti 10 soal lagi sampai 45 soal bakal kakak bahas di video selanjutnya, agar durasi video ini gak terlalu panjang ya adik-adik. Soal nomor 6. Daerah dataran tinggi memiliki sistem iklim tersendiri, beberapa berbeda dengan pegunungan dan dataran rendah. Aktivitas penduduk yang cocok untuk daerah tersebut adalah daerah dataran tinggi. A. Membuat peternakan sapi dan pariwisata budaya. C. Melakukan perdagangan dan industri padat karya. C. Menanam sayuran dan tanaman perkebunan. D. Membuat budidaya perikanan air tawar dan pariwisata. Kalian sudah tahu jawabannya apa? Ya, di sini lebih tepatnya yaitu jawabannya yang C ya. Menanam sayuran dan tanaman perkebunan. Saya jelaskan kenapa jawabannya C. Jadi dataran tinggi itu adalah dataran yang terletak pada ketinggian di atas 700 mdpl, yaitu meter di atas permukaan laut ya. mdpl itu singkatannya meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi terbentuk karena hasil dari sedimentasi dan erosi. Dataran tinggi juga dapat terbentuk karena terdapat bekas kaldera luas yang tertimbun oleh lereng gunung yang berbeda di sekitarnya. Untuk tanaman yang cocok
ditanam pada ketinggian 700 mdpl ini yaitu adalah teh, biasanya kopi, sayuran, dan kakao. Nah, untuk seperti tanaman-tanaman yang lain itu biasanya memiliki kriteria tersendiri untuk tumbuh di suatu wilayah tertentu. Nanti di soal kayaknya masih ada lagi tentang ketinggiannya, jadi nanti bakal sering keluar juga soal seperti ini. Soal selanjutnya, soal nomor 7. Minyak bumi merupakan sumber daya tambang yang sangat penting bagi manusia karena digunakan untuk menunjang keperluan hidup dan keperluan industri. Namun, apabila pemakaiannya tidak diperhitungkan, minyak bumi akan cepat habis. Upaya efisiensi dalam jangka waktu yang lama untuk menghemat penggunaan minyak bumi adalah, sebelum kita lanjut ke soal, emang penggunaan minyak bumi ini termasuk penggunaan sumber daya yang paling boros ya, terutama di Indonesia. Hampir setiap hari itu kita menghabiskan berapa banyak minyak bumi untuk keperluan sehari-hari kita, dan bisa dimungkinkan kalau 500 tahun, mungkin 100 tahun ke depan, mungkin cadangan stok minyak bumi kita bisa habis kalau tidak memanfaatkan secara bijak ya. Di soal 7 ini pilihannya yang A, mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi ke kendaraan umum, yaitu memperbanyak kita menggunakan kendaraan umum daripada kita menggunakan pribadi. Yang B, mencari tambang minyak bumi yang baru di pulau-pulau luar Indonesia. Sepertinya ini sudah jarang bisa ditemukan karena sudah terlalu banyak yang dijelajah ya, dan kemungkinan itu sangat susah. Di bawah laut pun nanti butuh anggaran yang banyak juga untuk mengolah tambang yang di bawah laut. Yang C, mendaur ulang sampah-sampah plastik menjadi barang yang memiliki nilai guna. Yang D, membuat energi alternatif seperti biogas agar menghemat penggunaan minyak bumi. Nah, di sini yang lebih tepat dari pertanyaan di nomor 7 ini adalah yang D, membuat energi alternatif seperti biogas agar menghemat penggunaan minyak bumi. Kalian sudah tahu belum biogas itu apa? Ya, sudah ya. Jadi biogas itu adalah gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik, termasuk diantaranya yaitu ada kotoran manusia dan hewan, limbah domestik rumah tangga, sampah biodegradable atau setiap limbah organik yang biodegradable dalam kondisi anaerobik. Kandungan utama dalam biogas adalah metana dan karbon dioksida. Biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan maupun untuk menghasilkan listrik. Biogas diolah kembali menjadi bahan bakar minyak yang lebih spesifik. Kalau di rumah-rumah ini kalian juga sudah paham mengenai biogas. Biasanya ada di suatu daerah atau kampung itu yang memelihara sapi dalam skala besar, itu kotoran sapi itu bisa dimanfaatkan sebagai energi biogas untuk menghidupkan kompor gas. Nah, di sini untuk menghemat penggunaan minyak bumi juga. Selanjutnya ke soal nomor 8. Nomor 8 ya. Masih 3 soal lagi ya, teman-teman ya. Soal nomor 8. Perhatikan ciri-ciri berikut. 1. Sebagian penduduknya bekerja di sektor pertanian. 2. Industrinya biasanya berlatar belakang agraris. Agraris itu pertanian ya. Tenaga pertanian tidak mengandalkan tenaga kerja manusia. 4. Luas lahan garapan relatif sempit dengan teknologi sederhana. 5. Pendapatan per kapitanya tinggi. Ciri-ciri negara berkembang ditunjukkan oleh nomor, kira-kira nomor berapa? Nah, ini pertanyaan cukup agak mudah ya. Di sini jawaban yang lebih tepat yaitu negara berkembang, yaitu sebagian penduduknya bekerja di sektor pertanian, industrinya biasanya berlatar belakang agraris, dan luas lahan garapan relatif sempit dengan teknologi yang sederhana, yaitu 2.
4 sama 5 jawabannya ya. Oh ya, 1, 2, 4. Oh ya, 1, 2 sama 4 ya. Ya. Untuk ciri-ciri negara berkembang, contohnya 3 tadi. Selain itu biasanya ciri-ciri negara berkembang yaitu pendapatan per kapitanya itu rendah, serta pendidikannya juga rendah. Untuk negara maju biasanya sektor mereka itu lebih banyak bekerja di sektor industri modern, dan apabila mereka melakukan garapan tani atau melakukan membuka perkebunan, mereka lebih menggunakan teknologi yang lebih canggih. Untuk penghasilannya juga sudah tinggi, yaitu di negara-negara maju. Untuk soal selanjutnya, ini soal 9 tadi. Soal nomor 9. Nah, soal nomor 9 di sini tentang dataran tinggi lagi, keluar lagi. Jenis tumbuhan yang dapat dibudidayakan pada ketinggian di daerah nomor 1 seperti gambar berikut. Di sini bisa kalian lihat gambarnya. Maaf. Itu ada gambar garis kontur, yaitu nomor 1 itu pada ketinggian 1100 dan sampai bawahnya 0 sampai 1100. Terus nomor 2 ini di ketinggian 1200 mdpl. Antara nomor 2 dan 3 ada 1300 mdpl. Nomor 3 sampai 4 ini adalah ketinggian 1400 sampai 1500, dan yang nomor 4 ini di atas ketinggian 1500. Jadi udah di gunung berarti yang nomor 4. Tanaman yang cocok untuk nomor 1 ini kira-kira apa? Nah, di sini jawaban yang tepat yaitu teh, kopi, dan sayuran, yaitu option A. Kenapa jawabannya A? Bisa kalian lihat di sini, kakak jelasin. Jenis tanaman di ketinggian 0 sampai 700 meter di permukaan laut antara lain adalah kelapa, padi, jagung, dan tebu. Di atas ketinggian 700 sampai 1500 meter di permukaan laut itu tanaman yang cocok adalah kopi dan teh. Terus di ketinggian 1500 sampai 2500 diantaranya adalah kina, pinus, dan kopi. Untuk jenis tanaman di ketinggian lebih dari 2500 meter antara lain di sini 2500 itu sudah tinggi banget ya, udah di lereng gunung yang paling atas. Di situ biasanya tidak ada budidaya pertanian khusus, adanya tanaman gunung di sini. Kira-kira di tempat tinggal adik-adik ini cocoknya untuk menanam apa? Kalau kalian tinggal di perkotaan, kemungkinan yang bisa dibudidayakan yaitu 0 sampai 700 meter di permukaan lautnya. Soal terakhir yaitu nomor 10. Ini kakak bahas sampai nomor 10 dulu. Nomor 11 sampai 20 kita lanjutkan ke video selanjutnya saja karena durasinya udah cukup lama. Perhatikan pernyataan berikut ini. A. Pemilik bengkel motor bekerja sama dengan toko suku cadang. 2. Debat calon ketua OSIS berlangsung secara kompetitif. 3. Pihak-pihak yang terlibat sengketa lahan menyelesaikan konflik dengan cara arbitrase. 4. Supporter kesebelasan sepak bola A dan B terlibat tawuran setelah pertandingan. Proses sosial disosiatif dalam masyarakat ditunjukkan oleh angka berapa? Nah, di sini materi kelas 7 lagi, yaitu materi tentang asosiatif dan tentang proses sosial asosiatif dan disosiatif. Kalau proses asosiatif itu adalah proses yang melakukan kedua kelompok itu melakukan adanya kesepakatan ya, dengan cara
berdamai atau dengan cara melakukan kerjasama. Kalau proses disosiatif itu proses sosial yang dilakukan dengan cara menentang pihak lawan biasanya. Di sini contoh dari proses disosiatif adalah yaitu A. Debat calon ketua OSIS berlangsung secara kompetitif, yang maksudnya yang nomor 2. Terus yang satunya lagi yaitu nomor 4, yaitu adanya tawuran setelah pertandingan sepak bola. Di sini termasuk proses disosiatif, yaitu nomor 2 dan nomor 4. Jawabannya yang C. Untuk proses disosiatif di sini proses yang menggunakan kekerasan atau mungkin proses yang memojokkan pihak lain. Biasanya selain adanya debat, adanya tawuran, juga biasanya ada contoh lagi seperti suatu pertandingan atau adanya kejuaraan itu termasuk dalam proses disosiatif juga karena merebutkan suatu gelar ya. Oke, mungkin itu saja dari kakak untuk nomor 11 sampai nomor 20, dan selanjutnya kita bahas dalam video selanjutnya saja. Cukup sekian dari kakak. Bila ada kesalahan dari kakak menjelaskan, mohon dimaafkan. Mungkin kalau ada koreksi bisa kalian koreksi di video bawah ini ya. Jangan lupa like dan subscribe video kakak agar channel ini semakin maju. Terus belajar, jangan patah semangat, dan selalu jaga jarak di rumah. Oke, sekian dari saya.